wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Dea Rati Nadila, Sekretaris Bidang Advokasi, Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah 1 Ciputat. Sebelumnya, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada pemateri kita, yaitu Kak Ismi Hayati Istiqomah dari Ketua Bidang Hikmawati, Pimpinan Pusat, Ikatan Pelajar Muhammadiyah Ciputat, yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa mengisi acara webinar via Zoom kali ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir pada acara webinar siang kali ini. Selanjutnya ialah aku bakalan bacain susunan acara webinar kita pada siang hari ini. Nah, yang pertama ialah pembukaan, kedua pemaparan materi, ketiga sesi tanya jawab, 4 kuis, 5 penutup. Oke, itu adalah susunan acaranya. Teman-teman, sekarang aku bakalan kasih tahu, adapun materi yang akan dibahas pada hari ini yaitu 1. Definisi menstruasi hygiene, 2. Perawatan dan hal yang diperhatikan saat menstruasi, 3. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi personal hygiene pada remaja, 4. Akibat menyepelekan menstruasi hygiene. Oke, itu adalah beberapa materi yang akan dibahas. Nah, selanjutnya, sebelum membuka acara webinar kita, alangkah baiknya kita sama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kak Ismi. Kepadanya, tempat dan waktu saya persilakan. Oke, teman-teman, saya boleh dibantu share screen? Boleh Kak, boleh, sebentar. Oh iya. Ya, terima kasih ya, sambil nunggu. Sebenarnya belum nyala ya. Oke, teman-teman, SMK ya, SMK Muhammadiyah apa tadi? SMK Muhammadiyah 1 Ciputat. Tapi Kak, ini umum, jadi ada beberapa yang bukan Gimana? SMK Muhammadiyah. Acara webinar kali ini umum Kak, jadi nggak cuma anak SMK Muhammadiyah 1 Ciputat aja yang datang, ada dari beberapa SMK atau SMA lain, atau bahkan ada anak mahasiswa. Oh gitu, oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Saya diundang hari ini membahas tentang menstrual hygiene management. Nah teman-teman, sebenarnya kenalan dulu ya, nama saya Ismi Hayati Istiqomah. Terima kasih tadi moderator sudah memperkenalkan ya. Tapi sayangnya saya udah nggak jadi ketua bidang pimpinan pusat IPM lagi nih. Kebetulan kemarin IPM sudah dilantik yang baru, jadi saya nganggur sekarang ya. Tapi saya tetap senang bisa berkontribusi atau tetap sharing sama teman-teman yang lain. Oke, teman-teman, saya kuliahnya di Muhammadiyah Jakarta, terus S2-nya di UHAMKA. Hari ini saya bekerja di rumah sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo Jakarta. Begitu. Oke, boleh next. Kita langsung aja ya. Menstrual Hygiene Management, the concern. Nah, jadi studi tentang kebersihan menstruasi pada perempuan ini dan remaja ya, tentu remaja putri, ditemukan bahwa perempuan yang pernah menikah itu, maaf ya. Jadi ini ada tentang miskonsepsi tentang menstruasi. Jadi kebersihan itu adalah sangat penting dan harus diperhatikan karena kebersihan akan mempengaruhi kesehatan dan psikis seseorang. Kebersihan itu sendiri, teman-teman, sangat dipengaruhi oleh nilai individu dan kebiasaan. Nah, jika seseorang yang sakit, biasanya masalahnya kebersihan yang kurang diperhatikan. Hal ini terjadi karena kita menganggap masalah kebersihan adalah hal yang biasa. Padahal jika hal tersebut dibiarkan, itu akan mempengaruhi kesehatan hidup kita. Nah, menurut WHO, teman-teman,
pada tahun 2016, 15 remaja putri dari 20 itu mengalami keputihan akibat infeksi jamur pada organ kewanitaannya. Nah, infeksi tersebut disebabkan karena kurangnya kebersihan diri, terutama vulva, hygiene saat menstruasi. Nah, menstruasi ini adalah fenomena fisiologis normal yang terjadi pada wanita dan remaja putri yang terjadi setiap bulan. Terus tuh kemampuan untuk mengelola menstruasi atau menstrual secara hygiene atau secara bersih atau secara higienis adalah hak kesehatan dasar bagi perempuan sebenarnya. Nah, hal ini merupakan suatu komponen hygiene dasar. Terus sanitasi dan reproduksi pelayanan kesehatan. Saat ini, hari ini kita semua dihadapkan pada kesadaran yang buruk atau kesadaran yang kurang tentang fisiologis, sikap yang tidak ilmiah, atau bahkan mitos dan miskonsepsi tentang menstruasi. Termasuk pengertian bahwa wanita yang sedang menstruasi itu merupakan tercemar atau merupakan sesuatu yang kotor atau yang harus dijauhi begitu ya, sehingga akhirnya perempuan itu ketika sedang menstruasi dia akan cenderung diam dan malu-malu begitu. Teman-teman, suaranya terdengar jelas atau gimana? Terdengar jelas ya. Oke. Nah, oke, next. Nah, ini ada remaja dan menstruasi. Jadi ini ada hasil studi sebenarnya yang di Indonesia. Jadi hari ini kita dihadapkan dengan masalah pengetahuan remaja tentang kebersihan menstruasi yang buruk. Kebanyakan siswa tidak memahami hubungan antara alat reproduksi dengan manajemen kesehatan. Terus anak perempuan tuh sering yang sedang menstruasi mengganti pembalut 3 kali dalam sehari. Masih ada perilaku membuang pembalut bekas pakai di tanah atau dikubur atau di tempat pembakaran, bahkan yang lebih buruk dan tidak sustainable itu di sungai. Nah, 79% anak perempuan ini tidak pernah mengganti pembalut di sekolah karena kita tidak punya sarana atau prasarana yang memadai. 33% di sekolah SD dan SMP tidak memiliki toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki. Ada yang terpisah tapi malah tetap dipakai laki-laki juga ada. Nah, terus ada 39% murid perempuan pernah diejek saat menstruasi, lagi menstruasi ya, atau kita kalau sampai besar bilangnya, ini marah-marah mulu PMS ya gitu, dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang menyinggung begitu ya. Terus 63% orang tua murid perempuan tidak pernah menjelaskan menstruasi kepada anaknya. Terus 45% orang tua murid laki-laki menyatakan tidak perlu menjelaskan menstruasi kepada anaknya karena merasa tidak pantas. Ini permasalahan kita hari ini. Oke, next. Nah, ini harmful restriction atau apa ya disebutnya, mitos yang beredar di Indonesia ya. Yang gitu. Kalau di luar negeri itu mitosnya aneh-aneh juga sih, sama kayak nggak boleh mandi, tidak boleh menyentuh sapi, tidak boleh menyentuh tanaman, itu di luar negeri. Kalau di Indonesia kayak gini, menstruasi adalah cara tubuh membersihkan diri. Maksudnya yang keluar nih darah kotor. Nah, kita sering dengarnya kayak gitu lah. Nah, padahal yang keluar adalah sel telur yang tidak dibuahi gitu, akhirnya keluar. Lalu minum air dingin dapat mengganggu siklus menstruasi. Nah, ini sama halnya minum soda mempercepat menstruasi. Ini juga tidak benar, tentu mitos, karena apa yang teman-teman konsumsi itu masuknya ke saluran pencernaan, bukan saluran menstruasi begitu ya.
Terus dilarang keramas saat haid, ini saya nggak ngerti make sense-nya di mana, yang jelas mitos yang beredar kayak gini. Terus siklus haid itu harus 28 hari gitu, tapi ternyata tidak teman-teman, ya siklus haid itu berkisar 21 sampai 35 hari. Jadi kalau teman-teman di luar atau kurang dari 35 hari, kurang dari 21 atau lebih dari 35 hari ya berarti teman-teman siklusnya abnormal begitu ya. Atau tidak boleh minum obat saat menstruasi. Ini juga mitos karena saat menstruasi malah diperkenankan untuk meminum tablet tambah darah atau anemia. Nah, hal ini untuk remaja-remaja atau perempuan-perempuan yang mudah 5L, lelah, letih, lesu, lunglai kayak gitu ya. Tidak boleh berenang saat menstruasi dan menstrual sinkroni. Nah, ini menstrual sinkroni ini beredar di lingkungan saya juga. Jadi kalau memang misalnya katanya teman yang sahabatan ini siklus mensnya cenderung bareng gitu. Nah, ini juga menstrual sinkroni, tapi sebenarnya tidak ada fakta ilmiah atau bukti ilmiah yang menyebutkan bahwa oh, ada menstrual sinkroni, tapi sebenarnya ya nggak ada bukti ilmiahnya ya. Ini kebetulan aja karena kita sering ketemu, jadinya kalau haidnya tuh kayak sering bareng atau malah, "Oh, setelah aku ya kamu ya." Ya iyalah orang cuma 30 hari gitu. Next. Nah, teman-teman, ini parental education. Nah, education by parents ini tentang kesehatan reproduksi, tentang seksual, tentang isu-isu yang memang agak tabu ini dianggap cenderung tidak penting begitu teman-teman. Nah, jadi orang tua ini cenderung tidak membicarakan tentang seksual kepada anak-anaknya atau malah sebaliknya. Nah, padahal itu juga terjadi pada teman-teman saya. Jadi ketika haid pertama, dia nggak cerita sama ibunya, nggak cerita sama orang tuanya, tapi malah cerita sama temennya gitu. Akhirnya kan temennya juga sama informasinya sedikit atau informasinya kurang, akhirnya mereka malah melakukan personal hygiene yang kurang. Padahal personal hygiene ini memegang peranan penting saat menstruasi, karena itu adalah tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan organ kewanitaan saat menstruasi terjadi. Gitu. Nah, tapi kalau kita malah ceritanya bukan sama orang tua atau sama guru atau sama yang ahli, ya kita akan mendapat informasi yang cenderung kurang tepat atau keliru. Begitu. Akhirnya kita banyak keluhan, bisa ada banyak penyakit yang ditimbulkan, atau malah jadi gatal kelaminnya, atau malah mendapat penanganan yang kurang begitu. Next. Nah, udah sebelumnya. Nah, ini keluhan yang sering dialami oleh remaja saat menstruasi ya. Sebelumnya. Nah, dia sering merah dan ruam ketika ketika menstruasi itu. Menstruasi ini kan sebenarnya banyak keluhannya teman-teman. Bisa gatal-gatal atau di sekitar pulpa itu yang tebel itu bibir vagina, atau iritasi di sekitarnya, bisa juga perih, bisa juga ada jamur di vaginanya, jamur di pulpanya, ada albus juga bisa, atau bau yang tidak menyenangkan, atau ada ruam dan merah atau gatal di selangkangan. Nah, keluhan-keluhan tersebut akan semakin bertambah apabila remaja mengalami masalah pada menstrual hygiene-nya begitu. Oleh karena itu, diperlukan perawatan diri saat menstruasi, baik untuk mengatasi keluhan-keluhan maupun untuk mengatasi kesehatan reproduksinya itu sendiri. Next. Bentar, saya mana nih? Nah,
Oh. Next, boleh dibantu teman-teman? Saya nggak pegang Ini PPT-nya juga. kita udah masuk ke tantangan menstruasi, Kak. Oh iya, saya baru lihat, maaf ya. Jangan marah ya. Iya. Nah, ini tantangan menstruasi pada remaja di kita ya. Jadi terbatasnya akses produk karena kekurangan dan terganggunya rantai pasokan. Nah, ini tuh terjadi juga ketika pandemi, teman-teman. Nah, jadi saat pandemi ini masalah utama yang terjadi. Ketika kita harus di rumah aja, nggak boleh kemana-mana, keluar saat cuman buat beli grocery gitu. Nah, eee, ketika ada bencana, apa, akibat manusia gitu, misalnya orang-orang harus mengungsi. Nah, eee, produk menstruasi ini akan cenderung kekurangan dan malah terganggu rantai pasokannya. Karena orang orang akan oke, bentar bentar. Terus, eee, selain terbatasnya pasokan juga meningkatnya harga produk menstruasi. Nah, eee, produk menstruasi yang murah ini cenderung kualitasnya kurang dan malah ada gosip mengandung klorin. Tetapi ketika, kita dihadapkan dengan produk menstruasi yang nyaman, artinya tidak misalnya kalau teman-teman pakai pembalut sekali pakai, yaitu nyaman dipakai, tipis, lalu ada efek mint-nya gitu misalnya, kan ada banyak, varian ya sekarang tuh ada kayak banyak rasanya gitu, rasa herbal lah, apalah itu dan lain sebagainya. Nah itu juga membuat yang makin makin tipis makin mahal gitu. Nah hal ini juga membuat, produk menstruasi ini kurang dijangkau begitu. Yang ketiga yaitu kurangnya akses terhadap informasi tentang manajemen kebersihan menstruasi. Teman-teman kalau karena teman-teman di Ciputat ya atau di Jakarta, ini tuh, mmm, akses kebersihan mengenai menstruasi atau menstrual hygiene ini sangat amat terjangkau. Tapi bayangkan teman-teman di luar sana, orang-orang yang kesusahan air dan orang-orang yang memang sulit akses kebersihannya, mendapatkan menstruasi itu adalah hal yang, menyulitkan gitu. Maksudnya, beli pembalut susah, dapat air bersih susah, bahkan membeli pembalut adalah suatu hal yang mewah. Jadi, eee, kita harus melihat bahwa permasalahan kita itu bukan di dalam diri kita aja gitu. Mereka belum sampai pada harus menjaga kebersihan organ genital dengan baik, tapi mereka masih pada ngublek di tahap yang, "Aduh nggak punya air nih, aduh nggak punya pembalut, aduh harus harus apa nih," dan lain sebagainya. Nah hal-hal kayak gini tuh, masih terjadi di Indonesia. Terus ya apalagi yang keempat adalah kurang tersedianya air bersih gitu. Kalau di daerah atau di kota-kota besar yang memang dekat dengan dengan industri, ini airnya tuh sudah kuning dan sudah, eee, tidak jernih gitu, tidak berwarna jernih. Akhirnya saudara saya ada, jadi dia tiap mau membasuh gitu, habis pipis terus basuh kemaluannya itu pakai air yang matang, harus air yang matang atau air, galon isi ulang, karena air di keran di rumahnya itu kuning warnanya gitu dan tiap pakai itu malah jadi gatal-gatal kayak gitu loh teman-teman. Jadi, akses terhadap ketersediaan air bersih nih penting adanya di dalam, eee merupakan sarana yang penting, sanitasi yang penting dalam menjaga organ reproduksi. Next, nah ini dampak dulu ya. Eee, nah sebenarnya tuh ada nggak sih dampaknya kita tidak melakukan menstrual hygiene ya, ini bukan menstruasi hygiene, atau tidak melakukan, pembersihan dalam diri ketika menstruasi? Nah, ya ada. Jadi
Yang pertama adalah dampak kesehatan. Menjaga kebersihan tubuh pada saat menstruasi, yaitu adalah dengan mengganti pembalut sesering mungkin, bukan, mengganti saat penuh ya, teman-teman. Jadi kan kalau kita tuh hari pertama, hari kedua, hari ketiga tuh penuh, akhirnya, digantinya sepenuhnya gitu. Nah, terus, hari terakhir-terakhir misalnya hari ke-5, 6, 7 sudah sedikit, akhirnya bisa pakai pembalut itu satu seharian, dari pagi sampai sore, atau dari pagi malah pagi sampai siang, atau malah sampai sore, atau malah nanti aja pas pulang ke rumah. Nah, itu juga tidak boleh ya, ini tuh, eee, perilaku yang tidak kurang hygiene gitu ya. Nah, eee, dan membersihkan bagian vagina dan sekitarnya dari darah. Nah, terus akan mencegah perempuan dari mengalami penyakit ISK atau infeksi saluran kencing dan infeksi saluran reproduksi serta iritasi pada kulit. Nah, teman-teman, jadi kalau mengganti pembalut itu tidak hanya mengganti pembalut ya, misalnya pembalut yang satu dibuang, terus ganti sampai pakai pembalut baru, tapi vaginanya tidak dibersihin gitu. Nah, harusnya vagina tetap dibersihkan terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan, eee, mengganti pembalut dan tunggu kering lalu dipakai lagi gitu. Nah, sama halnya ketika, buang air kecil teman-teman, yang biasa dilakukan adalah ketika buang air kecil adalah membiarkan vagina lembab dan akhirnya tumbuhlah jamur dan, menimbulkan bau yang tidak sedap begitu. Sebenarnya sih tidak ada bau khas vagina ya sebenarnya. Maksudnya tidak ada bau vagina seperti, ikan asin dan lain sebagainya itu fake gitu ya, itu mitos lah ya. Bau terasi lah dan lain sebagainya, nggak ada ya, bau vagina aja, emang kayak gitu baunya gitu. Memilih nyaman dan tidak nyaman ya ya begitu adanya gitu. Kalau misalnya baunya tidak sedap ya berarti memang ada infeksi jamur karena kurang hygiene tadi, begitu. Yang kedua ada dampak terhadap pendidikan. Jadi kalau UNICEF, melakukan penelitian di Indonesia tahun 2015, menemukan fakta satu dari 6 anak perempuan terpaksa tidak masuk sekolah dalam 1 hari atau lebih pada saat menstruasi. Ya diperbolehkan, dalam pekerjaan pun sama, kita mendapatkan kelonggaran 1 hari saat menstruasi. Tetapi kan, itu artinya, eee dismenor yang terjadi saat kita menstruasi itu menjadikan kita tidak produktif. Nah, kalau sebenarnya itu terjadi pada 3% pada wanita, 3% aja ya. Sisanya kalau orang menstruasi dan, dismenor yang memang sangat amat tidak berdaya, itu itu berarti ada gangguan gitu. Gangguannya apa ya harus diperiksa sih. Nah, ketidakhadiran, siswi perempuan di sekolah ini membuat mereka membuat kita kan jadi ketinggalan pelajaran itu yang pertama. Terus kenapa sih perempuan malah nggak masuk saat menstruasi gitu, dan malah, memilih untuk membolos, biasanya itu pertama karena desminor, yang kedua ketika desminor di kelas, sekolah juga nggak ramah, tidak menyediakan obat penyeri gitu, obat pereda nyeri, atau malah, sekolah juga tidak adanya jamban yang layak atau tidak tersedianya air untuk membersihkan diri dari rok yang ternoda darah atau, tidak tersedianya pembalut cadangan di sekolah, terus tidak tersedianya tempat sampah dan, pembungkus plastik untuk membalut, eee, memba untuk membungkus pembalut bekas. Terus bisa ada juga karena perilaku siswa laki-laki yang kadang mengejek, terus, akhirnya perempuannya nggak mau sekolah. Terus ada juga, tabu gitu, tabunya apa kalau di alasan pendidikan, nggak mau olahraga karena lagi mens gitu. Padahal ya tidak ada hubungannya begitu ya teman-teman ya, antara mens dengan olahraga ya olahraga aja. Kalau teman-teman merasa desminor dan tidak bisa olahraga berat ya olahraga ringan sebenarnya, malah harus olahraga sih kalau memang, tetap mens, itu tidak ada hubungannya dan itu tuh ya tabu aja gitu. Yang ketiga, dampak lingkungan. Nah, tidak tersedianya tempat untuk membuat pembalut bekas ini akan mendorong perempuan
atau mendorong remaja untuk membuang di lubang kloset atau di sembarang tempat di jamban sekolah. Nah, akibatnya kloset dan jamban tersumbat, tidak berfungsi, terus kotor, sehingga, pada akhirnya tidak digunakan, WC-nya. Nah, mmm, penelitian yang dilakukan oleh UNICEF di tahun berikutnya adalah menyatakan bahwa 25% remaja mengetahui bahwa, "Oh, ternyata buang pembalut tuh harus di sini loh," gitu, harus begini loh, harus begitu loh, tidak langsung dibuang di klosetnya ya. Terus, yang sebenarnya ada dampak keempat, yaitu dampak terhadap partisipasi sosial. Nah, banyak, kepercayaan atau kebiasaan yang membuat perempuan membatasi aktivitasnya. Akibatnya kaum perempuan kehilangan kesempatan untuk beraktivitas dalam, peran sosial. Misalnya, katanya nggak boleh main kalau lagi mens, atau nggak boleh pipis sembarangan ya kalau gini, nggak boleh pipis sembarangan kalau lagi mens, ya lagi nggak mens juga nggak boleh pipis sembarangan gitu. Jadi sebenarnya mitosnya tuh emang aneh-aneh gitu. Next. Nah, oke, mari kenali alat bantu menstruasi. Teman-teman pasti sudah, banyak mengenai alat bantu menstruasi ya. Nah, eee, saat ini tuh banyak pilihan alat bantu untuk menstruasi, teman-teman. Meskipun beberapa tuh hanya tersedia di kota-kota besar atau bahkan di luar negeri gitu ya. Indonesia mungkin, belum lazim. Nah, dulu tuh waktu saya SMP, eee, ada seorang teman yang menangis karena heboh diledekin sama teman lainnya akibat apa sih, bercak merah gitu loh, ada bercak merah di roknya. Saat itu saya bingung dan bertanya, sama teman-teman yang lain, "Loh, kenapa sih harus diejek?" Gitu kan. Terus teman-teman yang lain bilangnya, "Itu loh tembus tembus," gitu loh. Kayak, oh, hal itu menjadikan bahwa saat menstruasi adalah saat yang memalukan. Sebaiknya, eee, kita tuh malah merasa bahwa sebaiknya tidak ada orang yang tahu kalau kita tuh lagi mens, apalagi laki-laki. Nah, terus, sebenarnya saya masih bingung bagaimana menyimpulkan menstruasi adalah hal yang memalukan. Dan hari ini kita masih dihadapkan pada menstruasi adalah hal yang tabu untuk dibahas. Karena dianggap tabu, akhirnya remaja perempuan sering, menamakan pembalut dengan nama roti Jepang gitu. Padahal saya juga nggak tahu kenapa namanya roti Jepang ya. Karena ketika meminta pembalut nih sama temennya, eee, apa, eee, nyebut pembalut tuh nggak tahu ya, kayaknya susah banget gitu. Padahal ya harusnya nggak apa-apa sih gitu. Terus, terus kalau beli pembalut itu harus di kresek yang warna hitam. Padahal yang lain, kreseknya bening nggak apa-apa. Terus, beli 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 apa, pembalut tuh harusnya kayak nggak boleh orang tahu gitu. Jadi kalau misalnya beli di warung, "Bu, beli pembalut dong," gitu. Teman-teman akan malu, terus malah bilang, "Bu, beli merek," misalnya, "Bu, beli Laurier dong," gitu, "Bu, beli Charm dong," gitu, kayak gitu ya. Jadi mengga sama halnya dengan mengganti nama organ kelamin menjadi penis menjadi burung, vagina menjadi apa sih kalau vagina ya? Aku juga lupa. Yang jelas mengganti-ganti kata itu tidak menjadikan ini lebih baik dan ini lebih buruk sih ya. Karena jadi Allah tuh sudah sangat baik memberikan nama, ini piring, ini gelas, ini handphone, ini kerudung, ini tembok, ya kalau ini vagina namanya ya vagina aja namanya. Kalau ini puting susu ya namanya puting susu, kalau ini penis ya bilangnya penis, kalau ada testis ya namanya testis, tidak harus diganti-ganti namanya untuk terlihat lebih baik dan lebih polite gitu. Jadi ya nggak usah diganti-ganti ya mulai sekarang. Nah,
Akhirnya menstruasi masih dianggap sebagai hal yang rahasia, setara dengan rahasia negara hingga memiliki nama samaran dan kamuflase sebagai pembungkusnya. Nah, karena terlihat tabu, akhirnya wacana tentang menstruasi ini tidak banyak dibicarakan saat pubertas. Ketika pertama kali menstruasi, orang tuh, eee, akhirnya memilih diam sampai, ya mending dia cari tahu sendiri aja, begitu. Nah, terus karena menstruasi orang berbeda-beda ya, kayak ini kenapa merah warnanya, yang ini kok coklat, yang ini merahnya kayak kehitam-hitaman, kan jadi kita menerka-nerka begitu ya. Nah, akhirnya nanti efeknya adalah masa menstruasi adalah masa yang menyebalkan. Terus misalnya kalau teman-teman nggak tahu cara bersihinnya, teman-teman malah jadi gatal-gatal, jadi ruam, jadi merah, jadi sering lembab gitu kan, jadinya malah menjadikan tidak nyaman. Terus nggak nyaman karena pembalutnya tebel, nggak nyaman juga karena sakit perutnya. Nah, saat ini tuh sudah ada banyak pilihan alat bantu terhadap menstruasi. Nah, saya belum pernah coba semuanya, teman-teman. Saya seperti masyarakat pada umumnya, pengguna pembalut sekali pakai. Tapi, ini ada banyak, ada 4, coba kita review satu-satu. Yang pertama adalah pembalut sekali pakai. Nah, pembalut sekali pakai ini alat yang paling populer, yang diproduksi secara massal dan mudah didapatkan. Nah, ada banyak pilihannya dalam kategori pertama panty liner. Teman-teman udah tahu ya panty liner yang paling kecil itu biasanya dipakai hari-hari terakhir menstruasi atau, saat keputihan sedang banyak-banyaknya gitu. Teman-teman saya pakainya kayak lagi saat itu. Terus ada pembalut yang tebal dan tipis, mmm, atau apa, bukan, panjang dan pendek ya, day and night pad gitu, jadi namanya day and night pad. Nah, jadi kalau day dipakai di saat siang hari, kalau night ya dipakai saat malam hari. Terus ada juga, pembalut sayap dan tidak bersayap, terus ada juga pembalut yang herbal, terus pembalut herbal ini yang dianggap tidak menggunakan bahan-bahan kimia begitu. Terus tapi tetap aja nggak sustain ya, maksudnya tidak berkelanjutan kan tidak didaur ulang gitu ya. Nah terus, pembalut ini dibuat dari bahan-bahan fiber sintetis, bubuk kertas yang sudah diolah dari bahan-bahan zat kimia lainnya, memakai zat pemutih dan pewangi. Eee, Meskipun ada pembalut herbal, tapi, eee, pembalut sekali pakai ini banyak menimbulkan iritasi pada kulit, karena penggunaan bahan kimia. Nah, mmm, kelemahan dari pengguna pembalut ini adalah ya mahal, makin tipis makin mahal, dan karena kita ketergantungan jadinya kita harus punya stok setiap waktu. Yang kedua itu pembalut kain. Saya nggak tahu ya anak-anak zaman sekarang pernah nggak lihat pembalut kain atau enggak. Kalau dulu zaman saya pernah. Saya bingung kenapa ada orang-orang, eee, pembalut kain itu sama kayak pembalut, cuman tebel aja gitu. Terus orang-orang tapi harus kalau udah dipakai dicuci, terus dijemur, dipakai nanti bulan depan dipakai lagi, kayak gitu-gitulah teman-teman. Jadi, eee, pembalut kain itu adalah pembalut yang digunakan oleh perempuan sebagai pembalut sekali pakai mulai diproduksi. Jadi dulu sebelumnya tuh nggak ada pembalut sekali produksi, tapi makin berkembang, sebelumnya adalah kita pakai pembalut kain. Jika dulu perempuan tuh pakai handuk atau kain kecil ya teman-teman, pakai handuk atau kain yang mudah dilipat lalu diselipkan di celana, saat ini pembalut kain sudah, dibuat sedemikian rupa. Jadi sudah ada bentuknya seperti bentuk, eee, celana. Celana tuh udah ada kayak terus malah ada banyak motif yang gemes gitu. Nah, pembalut kain tuh dibuat dari kapas dan, kapas asli, berbeda dengan pembalut sekali pakai tanpa bahan kimia. Nah terus di sini juga lebih aman, lebih sehat, terus
lebih ramah lingkungan ya, lebih sustainable daripada pembalut yang sekali pakai yang paling populer itu. Sama halnya dengan pembalut sekali pakai, pembalut kain juga ada yang versi panjang dan versi pendek, ada day sama night-nya. Yang ketiga ini tampon, nah ini saya pakai gambar tampon. Jadi tampon ini seruas jari mana sih jarinya? Oh, ini nih. Seruas jari, tapi lebih tebal, tapi terbuat dari kapas. Cara pakainya gimana? Cara pakainya dimasukkan ke dalam vagina, nanti karena itu terbuat dari kapas, darahnya akan meresap. Nah, terus kalau mau diambil gimana? Nah, itu ada talinya, diambil, dicabut, truk, gitu. Apakah sakit? Iya, nggak tahu sih, tapi testimoni orang-orang sih katanya nggak sakit dan malah lebih enak. Maksudnya lebih ringkes gitu, lebih mudah begitu. Nah, jadi terbuat dari kapas berbentuk lonjong seukuran jari, paling panjangnya 3-5 cm. Terus kalau mau pakai tampon ini harus pakai aplikator. Nah, terus mmm, advantage-nya tampon adalah tidak membuat iritasi seperti pembalut sekali pakai, terus tidak terasa ada yang mengganjal juga, nggak merasa lembab, eee, tapi karena tampon bekerja untuk menyerap seluruh cairan dalam vagina, akhirnya vaginanya jadi kering dan kalau dicabut itu malah akan menimbulkan perih, begitu. Sama halnya seperti, eee, pembalut sekali pakai, tampon dipakainya untuk 3-5 jam sehari untuk menghindarkan bakteri atau jamur pada organ reproduksi. Nah, yang keempat adalah cawan menstruasi. Teman-teman tahu ya cawan menstruasi ini karena cukup hype, jadi saya nggak taruh gambarnya. Cawan menstruasi terbuat dari silikon, karet, silikon yang mudah dibentuk. Akhir-akhir ini menjadi naik daun, entah kenapa. Oh iya, menjadi naik daun karena selebgram pakai. Itu, berbeda hal dengan tampon, namanya juga cawan ya, cawan menstruasi ini menampung darah gitu. Jadi darahnya ada dalam cawan menstruasi. Jadi menstruasinya jadi misalnya ini lubang vagina begitu, lubang vagina, ini cawannya masuk, set, tek, gitu nanti akan menampung, eee eee, darah yang keluar dari vagina teman-teman. Nah, jadi bentuknya seperti lonceng ya gitu ya, sama dimasukkan ke dalam lubang vagina. Nah, kalau dibayangin tuh emang susah, tapi, kalau vaginanya cukup basah tuh karena silikon ya, jadi cuman dilapisin gini, terus masukin, lalu udah dia ngebuka sendiri. Terus, itu lebih sustainable, itu juga lebih, mudah, eee, penggunaannya bagi perempuan, terus lalu ini ya, kelemahannya adalah mahal, terus sama perawatannya susah. Jadi mungkin karena harus selalu bersih gitu, tapi ini akan berguna ketika bukan disumbangkan, misalnya kalau ada bencana-bencana, terus nyumbangnya cawan menstruasi aja, karena kan, bisa dipakai berulang. Jadi kalau misalnya penuh ya tinggal dibuang, terus cuci lagi, pakai lagi, buang, cuci lagi, pakai lagi, begitu. Next. Ya, harganya mahal, sampai 300.000. Nah, ini inappropriate hygiene practice. Jadi, ini tuh, apa ya, kebiasaan buruk pada perempuan, saat menstruasi. Yang pertama, bukan kebiasaan buruk sih, ya pokoknya kebiasaan buruk dari dalam dan dari luar aja gitu ya. Nah, yang pertama yaitu perempuan tidak memiliki tempat yang aman untuk membeli kain atau pembalut untuk mengganti dan membuang. Jadi kalau kita di sekolah, entah kenapa kalau ganti di sekolah tuh kayaknya nggak enak aja gitu, ya mau gantinya ya di rumah gitu.
Nah, ini perasaan aman, hari ini kita nggak punya itu. Yang kedua yaitu bahan pembalut tidak bersih. Nah, kalau dulu ada dulu YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, pernah merilis beberapa merek merek pembalut yang mengandung klorin yang membahayakan bagi organ vagina, dan akhirnya ia mengandung bakteri dan infeksi lokal yang bisa masuk ke rongga rahim. Tapi semua memang menggunakan klorin, tapi ada batas minimalnya. Akhirnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia sudah merilis jumlah klorin dan akhirnya sudah dikurangin sama lembaga tersebut. Terus, nah, perempuan ini permasalahan lainnya adalah jarang mengganti pembalut. Nah, itu karena males, karena nggak ada air, karena nggak enak kalau ganti nggak di rumah, ya akhirnya jadinya kulitnya iritasi dan akibatnya ganti pembalut. Terus masuknya bahan kotor ke dalam vagina. Nah, kalau airnya kotor, ini malah jadi memasukkan infeksi ke rongga rahim. Terus kalau misalnya membersihkan organ dari belakang, itu juga menimbulkan dampak infeksi terhadap rahim. Lalu menggunakan tampon berdaya serap tinggi sehingga kehilangan darah ringan atau tidak ada darah menstruasi. Itu sindrom shock toxic iritasi vagina. Karena tampon ini kan tadi tugasnya menyerap, akhirnya karena dimasukin ke dalam vagina, dia menyerap seluruh cairan yang ada di vagina. Next. Ini Sebentar ya, Kak. Sering dosing. Nah, teman-teman kalau pernah tahu dosing itu memakai produk-produk produk kesehatan. Nah, kalau di bagian kalau kita bahas kesetaraan, entah kenapa pewangi pembersih, selalu ada pembersih vagina tapi nggak ada pembersih penis. Iya nih biar vaginanya harum, loh nggak ada penis biar bisa harum juga. Nah, ini bentuk ketidaksetaraan produk terhadap perempuan. Nah, dosing ini memaksa cairan ke dalam vagina dapat memasukkan bakteri ke dalam rongga rahim. Sebenarnya vagina itu bisa membersihkan dirinya sendiri, teman-teman. Jadi, ya gimana caranya, ya itu mah urusan vagina lah. Yang jelas, kita bertugas untuk membersihkan vagina, cebok itu misalnya membersihkan vagina, terus dikeringin, udah itu aja gitu. Nggak usah pakai produk pewangi ini, pH sekian dan lain sebagainya, itu tidak perlu, malah membuat vagina menjadi kering. Jadi tidak diperkenankan. Nah, setelah membersihkan vagina, tidak mencuci tangan. Terus setelah mengganti pembalut juga nggak cuci tangan. Nah, terus menyekat dari belakang ke bagian depan setelah buang air kecil atau buang air besar. Nah, hal ini dapat berisiko untuk mendapat bakteri yang menyebar lewat ke dalam vagina. Next. Nah, apa sih yang harus dilakukan saat menstrual hygiene? Ini sebenarnya sudah umum dilakukan ya. Jadi kayak pertama mengganti pembalut sebanyak 3-5 kali dalam sehari. Jadi jangan nunggu penuh, nggak penuh ganti aja. Nah, kedua adalah membersihkan organ intim terlebih dahulu sebelum mengganti pembalut. Yang ketiga, cuci tangan sampai bersih usai membuang pembalut serta mengganti pembalut. Rutin mengganti celana dalam untuk menghindari risiko tidak nyaman di area kewanitaan. Pastikan memakai celana dalam yang terbuat dari bahan yang menyerap keringat. Yang kedua adalah desminor untuk menekan rasa sakit, cukup dilakukan dengan kompres hangat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Jadi nggak perlu obat-obat pereda nyeri seperti Oskadon lah, seperti Kiranti lah, dan lain sebagainya, nggak usah. Terus nyeri haid yang dirasakan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, bisa diberikan obat anti peradangan bersifat non-steroid dengan konsultasi dokter. Saat menstruasi, minumlah 1 tablet penambah darah atau tablet FE selama menstruasi setiap hari
dan sekali seminggu ketika tidak menstruasi. Ini pasti jarang dilakukan, saya yakin, karena programnya tidak sampai. Walaupun sebenarnya puskesmas punya program ini, tapi tidak sampai ke remaja di Indonesia. Nah, solusinya adalah ketika teman-teman merasa kalau haid itu sering pusing, maka boleh minum tablet ini. Maksudnya disarankan minum tablet ini. Tapi kalau nggak masalah ya. Nah, saat menstruasi juga kalium teman-teman menurun gitu. Tingkat kaliumnya menjadi rendah akibat siklus haid. Nah, kalau tingkat kaliumnya rendah, nanti siklus haidnya tidak teratur. Nah, timbulnya gangguan menstruasi yang sangat menyakitkan, baik menjelang siklus maupun selama siklus, yaitu biar nggak kayak gitu, bisa dikonsumsi makanan yang tinggi kalium, seperti ubi jalar, pisang, salmon, kismis, kacang, dan yogurt, atau makanan dan minuman makanan yang diolah secara direbus atau dipanggang. Nah, itu juga tinggi kalium. Itu dapat menyehatkan organ vagina. Next. Nah, terus ini pembalut sekali pakai harus dibuang setelah digunakan. Caranya adalah dengan membungkus pembalut dengan kertas atau kantong plastik dan masukkan ke dalam tempat sampah. Nggak usah dibuang di lubang jamban atau di kloset karena dapat menyebabkan lubang jamban atau kloset tersumbat. Atau nggak usah dibongkar-bongkar, nggak usah, pembalut itu digulung aja, masukin plastik, buang ke tempat sampah. Udah, gitu aja. Next. Nah, ini menstruasi masih dianggap sebagai hal rahasia setara dengan rahasia negara, hingga memiliki nama samaran dan kamuflase sebagai pembungkusnya. Mulai hari ini, karena teman-teman sudah dapat edukasi dari saya, jangan lagi mengganti nama pembalut dengan roti Jepang. Bilang pembalut, bilang vagina, bilang penis, bilang testis, ya bilang aja kayak gitu. Kalau teman-teman merasa tabu dengan hal ini, maka seterusnya kita akan mewariskan hal-hal itu menjadi tabu. Saya maunya kita semua aware, lebih meningkatkan kesadaran, lebih meningkatkan pengetahuan bahwa hal ini bukan tabu, hal ini memang harus diedukasi menjadi penting. Hal ini menjadikan bahwa ini penting dilakukan agar kita semua menjadi remaja yang produktif dan sehat. Nggak ada lagi remaja yang berjamur, organ kelaminnya menjadikan penyakit, malah nanti tidak memiliki keturunan, dan lain sebagainya. Hal ini mudah-mudahan tidak diperkenankan, tidak terjadi lagi, gitu ya teman-teman. Itu ya. Yang kedua, yaitu yang pertama tidak mengganti nama-nama, yang kedua mulailah terbuka dengan pengetahuan dan pengetahuan baru. Jangan denial atau jangan nolak. Ketika ada alat bantu namanya tampon sama cawan menstruasi, ya berarti ilmu pengetahuan sudah sangat amat berkembang. Oh iya, meskipun kita nggak sepakat untuk pakainya, tapi ya terima aja bahwa ini ada dan tidak apa-apa untuk dipakai gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak percaya hoax atau mitos. Sebaiknya kalau teman-teman bingung ini mitos atau fakta, silakan cari di jurnal, di berbagai jurnal pasti ada, pasti ketemu, Google tahu semuanya. Terus yang keempat, untuk laki-laki, kalau ada laki-laki di sini, jangan menuduh perempuan yang marah adalah dengan sebutan PMS. "Oh, kamu PMS ya? Kamu PMS ya? Kok marah-marah terus?" Apakah ada hubungan PMS dengan marah-marah gitu? Ya ada, tapi tidak setiap orang yang marah-marah itu PMS dan tidak setiap orang yang PMS juga marah-marah gitu. Seperti yang tadi saya katakan bahwa PMS terjadi hanya pada 3% perempuan. PMS yang gimana sih? PMS yang kram, sakit di seluruh badan, susunya menjadi payudara menjadi kencang gitu, atau tingkat progesteronnya naik, kesedihannya naik, terus estrogennya nurun, akhirnya sebete-betenya terus-terusan marah semarah-marahnya. Ya karena ketika kita sedang tidak enak badan dan ditanya orang, kita juga akan merasa marah begitu. Apalagi ya kalau menstruasi ini. Oh, pengalaman buruk saya mengenai menstruasi adalah yang pertama, dulu lagi saya masih sekolah, teman saya buang pembalut di kamar mandi
tapi nggak dimasukin ke lubang kloset, tapi dibiarin aja gitu, dibuang aja di kamar mandi. Nah, hal ini juga tidak boleh dilakukan. Jadi teman-teman, kita harus menjaga diri dan menjaga kebersihan. Jadi kalau buang pembalut sekali pakai, ya masukin aja ke plastik, nggak usah dicuci-cuci, nggak usah masukin plastik, udah buang ke tempat sampah. Gitu. Itu ya teman-teman ya. Gimana? Ada pertanyaan? Kita diskusi aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ini karena telah memberikan pemaparan yang jelas banget buat kita semua. Benar-benar keren ya teman-teman materinya. Kalian jadi paham nih ya sekarang kalau misalnya menjaga diri, terus juga menjaga kebersihan, apalagi bagian intim kita, yaitu vagina kita, itu tuh sangat benar-benar harus diperhatikan. Kita juga harus tahu, ya. Terus juga kita sekarang kan di zaman canggih nih ya. Sekarang akses tuh banyak buat kita mengetahui informasi-informasi lebih luas lagi. Kalau misalnya orang tua kita tidak mengetahui tentang seks edukasi, jadi kalian juga lebih tahu melewati sumber-sumber dari website, atau bahkan sekarang ini kalian juga jadi tahu karena kalian ngikutin webinar kali ini. Terus selanjutnya ada sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, tempat dan waktunya aku persilakan. Dan yang untuk bertanya, tolong berikan keterangan nama dan asal sekolahnya. Jangan lupa untuk raise hand dan sebutkan namanya. Oke, teman-teman yang mau tanya, ada berapa orang nih? Oke, baru satu. Ada lagi nggak? Tanya. Ada yang mau tanya lagi? Oke, ada lagi nggak? Teman-teman kalau mau nanya aja, nggak apa-apa. Jangan malu. Oke, ada lagi? Ini penting ya teman-teman, apalagi buat perempuan, untuk menjaga bagian intim kita. Ada lagi? Ada 4. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Oke, sepertinya cuma 4 nih ya, mungkin nanti yang lain nyusul. Dari Adinda. Adinda silakan on kamera dan bertanya. Sebutkan nama dan asal dari mana. Coba. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda dari SMK Muhammadiyah 1 Ciputat. Saya mau tanya ini, Kak. Jadi ini pengalaman pribadi saya. Mama saya dan kakak-kakak saya tuh kalau PMS itu, awal PMS itu sekitar kelas 3 SMP, kelas 1 SMA, itu mereka baru PMS. Sedangkan saya tuh paling cepat gitu. Kelas 1 SMP udah halangan gitu. Ada faktor lingkungan pertemanan, lingkungan sosial yang bikin saya kok bisa cepet ya dibandingkan yang lain-lainnya gitu. Terima kasih, Kak. Oke, ini mau dikumpulin dulu pertanyaannya atau langsung dijawab? Kumpulin boleh. Kumpulin dua-dua dulu kali ya, karena ada 4 ya. Oke. Untuk kalian boleh. Dibuka dulu. Oke, terima kasih atas Tiara untuk kesempatannya. Perkenalkan, aku Elia dari SMK Muhammadiyah 1. Di sini aku mau nanya pengalaman pribadi sendiri ya. Kalau aku tuh, ini tuh menyimpang dari menstrual hygiene sih sedikit. Soalnya aku tuh kalau misalnya pengen haid itu, biasa kayak sakitnya itu udah 2 hari, sehari sebelum haid itu udah nyeri duluan perut. Nah, dan haidnya itu keseringan ya. Setiap bulan itu cuma 2 hari atau 3 hari itu udah selesai haidnya. Kan mungkin orang-orang tuh normalnya tuh kan kayak seminggu atau berapa hari, 5 hari gitu-gitu. Tapi aku tuh kayak cuma 2 hari, 3 hari, dan sakitnya pun sehari sebelum atau 2 hari sebelum haid itu udah sakit. Nah, itu normal atau enggak?
Oke, udah 2 nih Kak. Mau langsung jawab? Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya teman-teman. Yang pertama, eh, dari faktor keturunan, apakah menarche atau haid pertama dipengaruhi oleh pengalaman? Oke, sebenarnya yang mempengaruhi seseorang haid atau tidak Kak Eli, itu adalah masalah pubertas ya teman-teman. Jadi pubertas perempuan diawali dengan haid atau menarche. Yang kedua atau laki-laki ditandai dengan berubahnya suara. Nah, sebenarnya menstruasi pada perempuan itu menunjukkan bahwa pubertas sudah mendekati akhir gitu. Jadi kalau memang misalnya, oh ini waktunya pubertas nih, oh berarti udah mau selesai pubertasnya nih, oh berarti tahapan pubertas ini kan harus berurutan sesuai ada tahap-tahapnya. Nah, kalau menstruasi ini tidak akan terjadi kalau belum ada payudara. Jadi payudara dulu, bertumbuh, baru menstruasi. Nah, haid pertama atau menarche pada stadium awal tadi, pada stadium lanjut masalah pubertas itu sangat bervariasi antar individu. Jadi tidak dipengaruhi oleh keturunan. Nah, rata-rata yang jelas haid pertama itu terjadi pada usia 10 sampai 15 tahun. Nah, terjadi menstruasi ini menunjukkan kalau pertumbuhan tinggi badan kita itu sudah mencapai akhir. Jadi kalau misalnya sudah haid di 160 ya, paling bisa nambah berapa senti lagi gitu. Nah, sebenarnya ini normal ketika kamu menstruasi di atas usia 9 tahun dan di bawah 17 tahun. Itu masih normal ya. Tapi kalau memang apakah ada faktor luar ya nggak ada gitu. Cuman yang jelas makin cepat menstruasi, makin cepat menopause sebenarnya gitu. Rumusnya sih gitu aja. Yang kedua, tadi PMS itu atau premenstruasi berbeda. Ada yang H-3 atau H-4-nya itu sudah ada timbul jerawat, sudah setiap bangun badannya sakit, sudah payudaranya mengencang. Nah, itu juga sudah tanda-tanda bahwa kamu atau kita sedang mengalami PMS. Nah, kalau memang misalnya sakit kram pada perut itu terjadi 2 hari atau 1 hari sebelum haid, apakah itu normal? Ya itu juga normal, itu juga termasuk gejala PMS. Namun, skala sakitnya seberapa banyak atau sesakit apa, kalau memang sampai mengganggu aktivitas, bahkan sampai pingsan, nah itu yang menjadikan kita harus diperiksa. Nah, kalau haid, durasi haidnya berapa lama? Yang normal adalah 3 sampai 5 hari. Kalau sampai 7 hari juga nggak apa-apa. 3 sampai 7 hari. Kurang dari 3 hari atau lebih dari 7 hari, ya berarti kita memang ada sesuatu gitu. Maksudnya ada masalah lain. Tetapi yang jelas di antara 3 sampai 7 hari atau 3 sampai 5 hari atau 2 hari yang tadi seperti kamu bilang, ketika darah yang keluar mencapai 20 sampai 60 cc, itu berarti normal. Gimana caranya ngukur ada berapa cc yang sudah keluar? Itu dengan cara frekuensi ganti pembalut. Kalau pembalut yang kita ganti lebih dari 5 kali dalam sehari, artinya kita tidak normal begitu. Berarti darah yang keluar sedikit. Yang ditakutkan adalah menumpuknya darah dalam rahim, terus malah tumbuh menjadi gejala-gejala yang gejala-gejala penyakit lainnya gitu. Karena gangguan reproduksi kan banyak ya, apalagi menjelang haid. Begitu. Selanjutnya boleh.
Oke, sudah ya Kak? Oke, sudah kejawab ya Kak Dinda atas pertanyaannya. Berarti kalau misalnya menstruasinya lebih cepat daripada keluarga yang lainnya, itu normal. Apalagi kalau kelas 1 SMP itu perkiraannya umur 13-12-an. Jadi normal-normal aja. Oke, lanjut ke pertanyaannya Kak Elia. Kak, bisa dijawab? Udah tadi kalian. Oh, iya sekalian ya. Maaf. Iya. Lanjut untuk pertanyaan Farha. Farha boleh bertanya, silakan. Ya, terima kasih Sarah. Ini izin bertanya Kak Ismi. Ada kayak dari orang kalau beli pembalut itu wajar nggak perlu pakai plastik itu ditutupin itu seakan-akan pembalut itu udah ilegal. Maaf Farha, suaranya kekecilan, boleh diulang? Gimana nyadarin orang kalau misalnya beli pembalut itu hal yang wajar. Kayak teman-teman kan suka beli pembalut di luar. Nah, mereka nyiapin plastik hitam buat ditutupin gitu. Mereka beli pembalut kayak barang ilegal, padahal mah biasa aja, wajar gitu. Cara tahunya gitu. Oke, makasih Farha. Lanjut ke pertanyaannya Sabrina. Sabrina boleh on cam, lalu sampaikan pertanyaan. Sabrina. Sabrina. Oke, ada. Sabrina boleh di-unmute. Oke. Aku mau nanya itu kan aku tuh pernah apa ya namanya dalam sebulan itu bisa haid itu bisa 3 kali gitu loh dalam seminggu gitu. Maksudnya seminggu ini tuh haid habis tuh ada gitu juga nggak banyak gitu sedikit-dikit. Udah selesai habis itu minggu keduanya lagi haid lagi habis itu minggunya lagi. Jadi tuh sebulan tuh 3 kali. Itu normal atau gimana? Oke. Udah ada 2 pertanyaan nih Kak, bisa dijawab dari pertanyaan Kak Farha sama Kak Sabrina dulu. Oke, terima kasih Farha pertanyaannya. Bagus sekali. Jadi Farha ini bertanya gimana cara menyadarkan orang bahwa pembalut adalah sesuatu yang legal. Ya emang legal. Gimana sih biar malu kalau beli pembalut gitu kan. Beberapa waktu lalu, kalau teman-teman ikutin trending Instagram, suaminya Nirina Zubir dapat pujian hanya karena membelikan pembalut istrinya. Tuh. Menurut saya itu adalah hal yang wajar. Wajar karena pembalut sama hal wajarnya ketika kita membeli, kalau saya karena sudah menikah ya, sama halnya ketika saya perempuan belanja apa namanya, underwear laki-laki atau celana dalam laki-laki untuk suami saya atau untuk keluarga. Entah kenapa stereotip perempuan atau kita remaja lah ya, remaja membeli pembalut adalah sesuatu yang sangat memalukan begitu. Dan sebenarnya itu adalah stigma atau konstruk dari masyarakat yang menjadikan bahwa pembalut adalah sesuatu yang memalukan gitu. Apalagi kalau perempuan-perempuan masih muda nih, tuh misalnya duluan mens, terus teman-temannya belum mens, terus dia beli pembalut sendiri, terus nanti akan dikatain nih sama tetangga-tetangganya misalnya, ih masih kecil udah mens gitu. Atau malah cuma dicie-ciein, ih beli pembalut.
Atau malah teman laki-lakinya, "Oh, beli roti Jepang gitu." Nah, hal-hal ini menandakan bahwa di Indonesia masih banyak, eee, kalau saya nyebutnya sistem patriarki. Sistem patriarki adalah sistem yang, menunjukkan bahwa laki-laki adalah penguasa dan perempuan adalah warga negara kelas 2. Nah, bagaimana cara menanggapinya? Yang pertama, kita harus menormalisasi peran kita sebagai perempuan. Menyadarkan bahwa kodrat perempuan yang pertama yaitu yang kedua yaitu mengandung, yang ketiga melahirkan. Karena sudah kodrat, membeli pembalut, baju hamil, dan gendongan itu adalah suatu hal yang sama. Tidak menjadikan kita malu, tidak menjadikan kita aib. Yang kedua, mengedukasi atau tidak menormalisasi perilaku yang dilakukan orang-orang ketika mengejek kita membeli pembalut. Tapi dengan gaya yang santai. Misalnya, kita beli pembalut nih, terus pakai plastiknya bening aja karena pede gitu kan. Terus nanti, beli roti Jepang. Ya bilang aja ini bukan roti Jepang, ini pembalut. Kalau roti Jepang tuh roti yang ada di Jepang kali ya. Karena belum ada nih roti Jepang sebenarnya gitu. Saya juga nggak bingung kenapa ini namanya roti Jepang, karena sebenarnya roti Jepang ini, apakah emang roti Jepang mirip pembalut? Saya nggak pernah ke Jepang juga sih kebetulan. Jadi nggak tahu. Jadi pelan-pelan aja, tapi jangan songong juga ya. Terus nanti kalau songong itu malah nggak diterima. Yang kedua itu tidak normalisasi perilaku pembalut ya pembalut. Ya tidak menormalisasi. Yang ketiga, kita harus ikut mengkonstruk, tidak membudayakan bahwa pembalut adalah sesuatu yang harus disembunyikan. Ya biasa aja. Pelan-pelan, tapi kan kalau gerakan ini dilakukan oleh banyak teman-teman SMK Muhammadiyah 1 Ciputat, kan tidak mungkin hal ini juga normal. Coba nih teman-teman misalnya bikin gerakan atau bikin tulisan bareng-bareng, beli pembalut nggak masalah ya udah, orang akhirnya akan menyadari dan bahwa oh iya boleh pembalut ya nggak masalah kok, ya normal aja kok, wajar aja. Hari ini kita emang konstruknya kayak gitu. Konstruk perempuan ini membeli pembalut adalah hal yang tabu. Jangankan membeli pembalut, membahas menstruasi adalah hal yang tabu. Jangankan di rumah, di sekolah, ketika orang bahas menstruasi, nggak ada laki-laki yang mau denger. Perempuan juga merasa bahwa apa nih, pemaparan tentang menstruasi gitu-gitu aja. Karena merasa bahwa menstruasi ini ya memang fisiologis normal, tapi harus ada penanganannya. Saya dulu di PPIPM pengen banget punya platform edukasi mengenai sekolah berbasis ranah gender. Gimana sih sekolah berbasis ranah gender? Yang pertama, di UKS kali ya, di UKS menyediakan pembalut cadangan. Karena saya perempuan nggak tahu nih haidnya kapan, terus tiba-tiba datang di jam sekolah, terus nggak punya pembalut buat ini gitu, buat pakai. Karena dia harus ke warung sendiri, nggak diantar ke temennya, atau malah temennya nggak mau bantu, kan jauh. Yang kedua, sekolah berbasis gender adalah toilet perempuan lebih banyak daripada toilet laki-laki. Ini suka sama. Toilet perempuan 2, toilet laki-laki juga 2.
Padahal frekuensi perempuan ke toilet itu lebih lama dan lebih banyak. Ya entah cuman ngaca benerin kerudung, ya entah cuman habis pipis cuci tangan terus nyanyi-nyanyi dulu di kamar mandinya, enggak deh. Ya maksudnya hal-hal sederhana itu tidak ramah gitu, sekolah tuh nggak ramah gender. Terus yang ketiga adalah edukasi, seks edukasi. Seks edukasi diselipkan di misalnya pelajaran olahraga. Guru olahraganya juga nggak ngerti harus seks edukasi apa. Kayak gitu. Jadi itu tidak terrealisasi sebenarnya. Tapi saya harap teman-teman di PM Ciputat mau melalui bidang advokasi, mau melalui bidang Ipmawati, advokasi yang keren ya, maksudnya advokasi itu punya daya gitu, punya kekuatan untuk menyebarkan bahwa isu ini penting, isu perempuan menstruasi ini penting gitu. Perempuan yang menstruasi ini bukan orang sakit sebenarnya, dia cuma lagi ngalamin menstruasi aja. Stigma perempuan suka marah-marah, stigma perempuan menstruasi itu lagi ngeluarin darah kotor, stigma perempuan menstruasi pakai beli pembalut harus pakai kantong plastik hitam, stigma penggantian nama pembalut menjadi roti Jepang. Nah, hal-hal itu tuh sebenarnya mudah diangkat gitu. Dan bagaimana cara menyadarkan orang ya, cobalah IPM Muhammadiyah SMKM 1 difasilitasi untuk hal itu gitu. Ini dasarnya dari mana? Dasarnya dari edukasi ini nih, dari webinar hari ini. Hasilnya ya ini misalnya. Kan kita lagi online Kak, iya sih lagi online, tapi kan bukan berarti nggak bisa nyediain wadah-wadah itu. Teman-teman nggak bisa, bukan berarti nggak bisa nulis tentang hal-hal ini sebenarnya. Begitu. Itu sih. Langkah yang baik, langkah yang paling empiris atau yang paling progresif adalah yang pertama dimulai dari diri sendiri. Yang kedua disebarkan melalui teman dekat, yang ketiga teman dekatnya nyebarin lagi ke yang lain dan berdampak yang lebih. Karena pergerakan yang besar tidak akan berdampak jika pergerakan kecil belum dimulai. Gitu. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua. Tadi pertanyaan keduanya apa ya? Oh, haidnya yang 1 bulan bisa 3 kali. Ya, Gitu ya. Oke. Sebenarnya haid yang baik atau haid yang teratur adalah siklusnya 21 sampai 35 hari. Bagi teman-teman yang siklusnya ngaco, tidak teratur, itu silakan download aplikasi namanya Ovutest, Flow, FLO, atau My Calendar. Nah, FLO ini punya notifikasi untuk memberitahukan bahwa kamu haidnya tanggal segini, nanti kamu haid akan tanggal segini. Kalau teman-teman teratur haidnya, maka dia akan ngasih tahu nih, oh iya haid kamu teratur, your cycle is normal. Tapi kalau haid kamu tidak teratur, dia juga akan ngasih tahu, your cycle is not normal, is abnormal. Kalau siklus yang tadi, yang sebulan 3 kali, tetapi tidak ada keluhan, maksudnya tidak nyeri berlebihan, tidak bikin bolos sekolah, atau tidak menimbulkan, tidak menghalangi aktivitas yang lain, ya nggak apa-apa. Kalau ditanya apakah normal atau tidak, jawabannya enggak, atau jelasin. Normalnya kan yang jelas 21 sampai 35 hari. Kalau kurang dari 21 artinya tidak normal, lebih dari 35 hari artinya tidak normal. Saran saya yang pertama, download dulu aplikasi. Nanti direkap dulu 6 bulan ke depan, lo akan ngasih tahu nih. Lo ini pinter emang aplikasinya. Jadi dia akan ngasih tahu berapa lama kamu siklusnya tidak normal. Nanti kalau tidak normal, misalnya hasilnya, maka segera diperiksakan ke kandungan. Karena tidak
memeriksakan karena lebih baik mencegah daripada mengobati, itu yang jelas. Stigma yang buruk bagi perempuan adalah mengunjungi fasilitas kesehatan atau puskesmas, entah bidan atau lain sebagainya, sebelum menikah. Jadi kita nih masih muda nih, belum nikah, terus anak-anak kecil ke bidan gitu. Nanti orang mikirnya, loh kok anak kecil masih ke bidan, ngapain? Nah, itu karena tadi seks edukasi ini tabu, teman-teman. Menstruasi ini tabu sekali. Adik kelas saya kemarin setelah menikah, dia bilang siklus haidnya tidak teratur. Saya udah ikhtiar buat punya anak, tapi belum punya anak. Terus dia periksa ke dokter. Ada namanya oligoaremoneare. Begitu, jadi siklusnya tidak teratur, akhirnya penebalan dinding pada dinding rahim karena haidnya tidak lancar. Jadi harusnya kan haidnya tidak diam di rahim kan, dia harus luruh gitu. Nah ini enggak, dia nggak turun, diam aja di rahim. Itu kejadiannya. Nggak ada keluhan sama sekali, tapi tidak teratur. Daripada hal itu berdampak pada kita di masa depan, dan kita menjadi manusia yang tidak produktif, lebih baik diperiksakan. Tapi caranya adalah dengan hitung dulu nih, karena saya juga dulu tidak menggunakan aplikasi itu. Akhirnya tahu saya harus haidnya kapan, saya harus nggak haidnya kapan, apakah saya telat atau enggak, apakah siklus saya baik atau enggak, saya nggak tahu. Lagi zaman teman-teman sekolah nih, tapi saya kuliah saya baru tahu bahwa oh ini harus normal, ini ternyata harus tepat, ini ternyata harus baik, dan lain sebagainya. Gitu teman-teman. Jadi silakan download aplikasi Flow atau aplikasi My Calendar atau aplikasi apapun, dan pantau selama 6 bulan. Jika teman-teman hasilnya normal, maka ya nggak usah diperiksa, tapi kalau hasilnya tidak normal, maka silakan periksa sendiri untuk masa depan yang lebih cerah. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, udah kejawab ya Farha sama Sabrina. Kalau tadi untuk Farha mungkin dengan cara menormalisasikan bahwa kita ini perempuan yang bisa aja mengandung, melahirkan. Jadi kalau misalnya beli pembalut ya nggak usah terlalu debet-debet gitu. Terus yang kedua, mengedukasi atau tidak menormalisasikan ejekan-ejekan orang. Anggap aja itu angin berlalu. Dan yang ketiga, tidak membudayakan bahwa pembalut itu tabu. Oke. Nah, untuk Sabrina tadi, itu tidak normal. Kalau misalnya tidak ada alasan tertentu, kalau misalnya kamu banyak kegiatan, terus aktif terus, itu mungkin bisa aja. Tapi kalau misalnya nggak ada, itu tidak normal. Kalau misalnya mengalami itu, bisa menggunakan aplikasi yang tadi disarankan oleh kakak, lalu direkam dulu selama 6 bulan. Kalau misalnya masih kejadian, periksa ke dokter. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Pertanyaannya sangat menarik ya Kak Ismi. Dan aku nggak nyangka ternyata banyak banget pertanyaannya. Selanjutnya ialah sesi kuis. Tadi kan banyak banget nih Kak Ismi yang nanya. Kira-kira dari banyaknya peserta yang bertanya, ada nggak sih 3 top pertanyaan yang menurut kakak itu paling keren-keren pertanyaannya? Wah, aku beban nih. 3 top ya. Ini ada 4 soalnya, aku jadi bingung. Yang jelas pertanyaannya semua bagus sih. Ya. Apa ya? Yang pertama Sabrina ya? Yang pertanyaan 3 tadi. Iya, yang tentang Sabrina, yang cepat. Iya. Sabrina, yang kedua Farha. Ketiga tuh yang pertama tuh siapa ya? Kak Dinda, tentang dia cepat dari keluarganya. Iya, Kak Dinda. Jadi pemenang kali ini yaitu Sabrina, Farha,
sama Kak Dinda. Oke nih, kita sudah sampai di penghujung acara. Nggak kerasa ya, tadi tuh materinya benar-benar keren. Aku sebenarnya kadang kalau lagi menstruasi suka lupa yang namanya suka ganti, kadang sampai penuh dulu gitu. Sampai jadinya aku sekarang ngerti kalau misalnya itu tuh penting banget untuk diganti sebelum penuh. Terima kasih ya Kak Ismi atas ilmunya. Terus untuk pemenang kuis dimohon untuk menuliskan nama dan nomor telepon yang aktif. Jangan lupa isi absen webinar menstruasi hygiene. Karena sertifikatnya itu terdapat dari absen yang kalian isi. Demikianlah acara webinar kita pada hari ini. Marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Ismi atas pemaparan materi dan terima kasih juga untuk teman-teman dalam mengikuti acara ini. Oh ya, sebelumnya aku mau teman-teman semua on cam dan on mic ya, jangan lupa. Lalu bilang ke Kak Ismi, terima kasih Kak Ismi. Gitu. Bisa ya, on cam yuk. 1, 2, 3. Terima kasih Kak Yusi. Sama-sama, terima kasih. Oke, sekarang lanjut ke sesi foto. Teman-teman on cam lagi ya. Kita foto sekarang. Tungguin dulu. Oke, teman-teman, ayo on cam. Yang masih on cam dikit banget nih, ayo on. On cam yuk, oke. Aku mulai ya. 1, 2, 3. Maaf, ada gini. Oke, ulang. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Oke, gaya bebas mau nggak nih? Gaya bebasnya gimana? Ini ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide 2. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih. Sebelumnya aku mau, maaf. Oke, sip. Terima kasih untuk teman-teman dan Kak Ismi. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahan baik disengaja ataupun yang tidak sengaja. Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasirun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, terima kasih juga Kak Ismi atas materinya. Teman-teman jangan lupa isi absen ya. Nanti sertifikatnya dikirim lewat email. Kak Ismi cantik banget loh. Lagi dong. Tutorial dong Kak. Tips skincare. Spill skincare Kak. Hal juga untuk Kak. Sekarang kita masuk ke materi skincare. Bisa aja. Izin pamit ya teman-teman. Jangan kapok ngundang lagi ya Allah. Ya, terima kasih Kak Ismi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia mau keluar. Oke teman-teman, dipersilakan untuk keluar. Ibu Ewi ngapain sih? Ya Allah. Foto. Gecek. Hai Karati. Ibu mau ngapain gitu? Sini Gece datang. Ibu saya ke sana mau beli, saya mau ke dandan. Hai Karati. Ada Iwe halo Iwe. Karati. Coba deh yang tadi yang foto-foto screenshot Dede ada. Kirimin ke aku juga. Sabrina. Karati kayaknya cuma join doang ya. Apa ditinggal main di mana nih Kak? Tadi aku ngeliat SG-nya lagi jalan-jalan. Ini yakin masih mau di-record? Record ini masih mau di-record. Stop. Bu, mending kesini deh Bu Eli. Duluan. Gece, nggak